Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, masih membahas dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-71, yaitu menguasai sumber mata air untuk diri sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini pengarang ingin menjelaskan kepada kita di antara dosa besar yang disebutkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti yang muallif cantumkan di dalam kitab ini. Tidak boleh seseorang itu menguasai sumber mata air untuk diri sendiri, apalagi sampai dijual dan melarang orang untuk mengambil. Tapi tentu ada rinciannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu bahwa salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat air. Dan nikmat air ini nikmat yang sangat besar dan tidak terhingga, karena air itu yang menentukan kehidupan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in khuliqa min ma'in, bahkan segala sesuatu itu juga tercipta dari air. Kalau segala sesuatu tidak mungkin hidup kecuali air yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk menghidupkan sesuatu, menunjukkan bahwa air itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kita perhatikan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa amsaknahu fil ardi, dan kami turunkan dari langit itu air, tentu dengan kadar yang Allah tentukan, dan kami tahan air yang turun dari langit itu di dalam bumi. Coba Bu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menahan air di dalam bumi tetapi masuk terus ke dalam bumi, macam mana orang buat sumur, baik sumur bor ataupun sumur manual gitu ya? Butuh berapa meter tuh kedalaman bumi itu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menahan air dalam bumi ini. Dan ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang orang buat sumur itu tidak sampai 3 meter sudah keluar airnya. Bahkan ada yang 1 meter sudah keluar airnya.
Nikmat mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita selain nikmat air ini? Kita bisa bertahan hidup selama ada air, tapi kita tidak bisa bertahan hidup kalau hanya sekedar makan. Karena air itulah yang menentukan kehidupan, bukan makanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nahl ayat 10 sampai 11, huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dialah yang telah menurunkan dari langit itu air. Dengan air itulah kalian bisa minum. Dengan air itulah pohon-pohon menjadi tumbuh. Dan di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu semua adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhitab akal-akal kita. Kalau kita punya akal dan berfikir, maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita air sebagai tanda kuasanya. Dengan air itu kita bisa minum, dan dengan minum itu kita bisa hidup. Bukan hanya itu saja, semua tumbuh-tumbuhan, semua binatang, semua manusia, jin dan manusianya, mereka berhajat kepada air. Makanya di sini pengarang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang dapat mengalir? Seandainya kemudian sungai-sungai itu tidak ada airnya, kemudian sumur itu sat sama sekali tidak ada airnya, siapa yang mendatangkan air itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun law nasha ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimana pendapat kalian, kata Allah, air yang kalian minum itu, apakah engkau yang menurunkan dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami mau, kata Allah, kami jadikan seluruh air yang ada di bumi ini menjadi asin. Tidakkah kalian bersyukur? Coba Bu, kalau ibu haus di tepi lautan, tidak ada air tawar, ibu minum air lautan itu, bukannya menghilangkan dahaga Bu, makin haus. Makanya orang-orang itu berusaha bagaimana air yang asin itu ditawarkan supaya bisa diminum. Dan itu kuasa Allah, Allah bagi-bagi, ada air asin dan ada air tawar. Dan semua akan ditanya di hadapan Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat air yang ada di hadapan kita itu Bu, yang kita minum, yang kita gunakan untuk masak, yang kita gunakan untuk mandi, itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah athar, inna awwala ma yus'alu anhul 'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqala lahu alam nusahhikul alam nusahhih laka badanaka, kemudian wa nuzawwika minal ma'il barid. Sesungguhnya yang pertama kali ditanya seorang hamba pada hari kiamat dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang pertama ditanya soal kesehatan badan. Bukankah aku telah mensehatkan badan? Dengan badan sehat itu kemana saja?
mana ibadahmu? Dan kami telah menjadikan air itu menjadi dingin sehingga kita bisa meminumnya. Coba kalau seandainya air itu menjadi lahar, panas, siapa yang meminum air coba? Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalau kita ini habis minum atau habis makan, kita disuruh memuji Allah kan Bu? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan makan kepada kita dan memberi minum kepada kita dan menjadikan kita tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mengucapkan kalimat ini alhamdulillah dengan nikmat air itu. Makanya satu hari Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an bertandang kepada salah seorang sahabat Ansar, Abu Khaytham ibn Tihan. Lah ketika itu di musim paceklik, tidak ada air hujan sama sekali, sehingga menjadikan Madinah gersang dan susah untuk mencari makanan bagi hewan-hewan sehingga banyak mati karena kelaparan. Dan juga banyak manusia-manusia yang sudah mulai kekurangan makanan. Akhirnya Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar dan Umar menuju rumah Abu Khaytham bin Tihan yang berada di perbatasan kota Madinah. Lah Abu Khaytham ini karena melihat tamunya sangat istimewa, Nabi, Abu Bakar dan Umar, tentu akan menyediakan hidangan terbaik. Salah satunya rebusan daging kambing, kemudian air tawar dan juga kurma tamar. Ketika Nabi SAW melihat air yang ada di hadapannya, makanan yang ada di hadapannya, tiba-tiba Rasul menangis. Kemudian Abu Bakar ikut menangis. Kemudian Umar bertanya, wahai Rasul, apakah dalam kondisi seperti ini engkau harus menangis? Makanlah, minumlah. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkan soal nikmat air itu kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua di hadapan kita, makanan atau air yang kita minum ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat minum yang kita minum, nikmat air yang kita gunakan untuk masak, yang kita gunakan untuk mandi, yang kita gunakan untuk mencuci rumah, mencuci kendaraan, mencuci pakaian dan begitu seterusnya. Ini semua nikmat Allah yang sangat agung sekali. Maka siapapun yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah menantinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat sebuah air. Kita masuk pembahasan di sini. Nabi SAW bersabda di sini, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala'a. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menghalangi air yang lebih untuk dimanfaatkan, karena itu berarti kalian menghalangi rerumputan dari air. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi SAW bicara seperti ini kan konteksnya orang-orang dulu, Bu. Kalau orang dulu kan fasilitas-fasilitas air yang masuk ke rumah-rumah kita itu kan rata-rata mereka mengambil sendiri di sumber-sumbernya kan, Bu. Entah di sungai, entah di telaga, entah di sumur gitu ya. Tapi kan hari ini tidak seperti itu. Alhamdulillah kan, Bu. Hari ini pemerintah kita memfasilitasi
Maka dibuatlah PT-PT untuk mengelola air kan. Kalau di Batam ini kan ada PT Moyah atau ATB gitu ya. Sehingga kita dimudahkan untuk mengakses air kan, karena mereka sudah memasang pipa-pipa ke sana kemari sampailah masuk ke rumah kita. Tentu dengan kos dan biaya yang sangat besar yang tidak mungkin kita lakukan kan. Artinya ini tidak berlaku kepada konteks hari ini. Tapi ini kita bicara soal zaman dulu atau mungkin di desa-desa, di perkampungan gitu ya. Mungkin yang masih berlaku. Belum ada pipa-pipa masuk ke rumah, belum ada akses air yang masuk ke rumah, masih manual bahasanya ya, masih bawa galon, bawa ember, masih ngambil di sumber-sumber, di sungai-sungai, di sumur-sumur dan begitu seterusnya. Maka kalau ini masih berlaku, inilah yang dimaksud hadis Nabi SAW, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala'a. Janganlah kalian menghalangi air yang lebih untuk dimanfaatkan, karena itu berarti kalian menghalangi rumputan dari air. Umpamanya ibu punya ladang dan ibu punya sumur di ladang ibu tuh, dan ibu airi ladang ibu tuh, dan airnya tidak pernah habis karena sumber. Lah kalau seandainya ada orang lain yang punya ladang, kebetulan di ladang dia tidak ada sumur, kemudian kita minta air dari telaga kita, dari sumber air kita, dari sumur kita, untuk menyirami sawah dia karena tidak ada sumurnya dan tidak punya sumur. Kemudian kita cegah tidak boleh, alasannya karena itu sumur ada di tanah saya, itu telaga ada di tanah saya, ya, itu sumber ada di tanah saya, maka dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena sama saja menahan air untuk menumbuhkan rumputan-rumputan di sekitarnya kan. Maka tidak boleh kalau seandainya kemudian dia sendiri sudah cukup dan tidak berhajat lagi kepada air, maka biarkan orang lain memanfaatkannya, karena itu air Allah, bukan air kita. Ya memang air itu berada di ladang kita, tapi itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kemudian seseorang menghalang-halangi orang yang minta air di tempat kita. Kalau seandainya kita ringkas Bu, jadi seputar bab ini boleh saya kategorikan menjadi tiga perkara. Yang pertama, air yang jadi milik umum. Air yang jadi milik umum, seperti umpamanya lautan, sungai, atau umpamanya di hutan-hutan itu kan ada sungai-sungai kecil. Itu kan umum Bu, tidak ada yang memiliki kan Bu. Lautan siapa yang memiliki lautan? Sungai siapa yang memiliki sungai kan? Nggak ada yang memiliki. Itu namanya air yang menjadi milik umum namanya. Lah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu untuk dimanfaatkan bersama antara manusia dan hewan. Allah menjadikan air sebagai minuman untuk semua makhluknya. Oleh karenanya tidak ada orang yang boleh berhak atas air daripada orang lain meski sumber air tersebut ada di dekatnya. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna syuraka fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar. Kata Nabi SAW, kaum muslimin itu berserikat dalam kepemilikan pada 3 hal. Yang pertama rerumputan yang tumbuh di tanah tak bertuan. Yang kedua air hujan, mata air, air sungai, lautan yang sifatnya umum, dan kayu bakar yang dikumpulkan manusia dari pepohonan. Lihat di sini, kalau memang sifat air itu umum dimiliki semua orang, tidak boleh orang mencegat mengambil air. Ini yang pertama. Yang kedua, air yang tertampung di sumur setelah digali, atau air hujan yang ditampung di satu tempat milik seseorang, lah orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut
sebelum ditampung. Umpamanya begini Bu, di ladang ibu tidak ada sumur, atau ibu umpamanya tinggal yang tidak ada akses air dari pemerintah. Akhirnya ibu menggali sumur, baik sumur manual atau sumur bor umpamanya kan Bu. Lah kalau sumurnya ini bukan bersifat ini kan bukan bersifat umum kan Bu. Lain kalau sungai, lautan, hujan itu kan dikuasai semuanya, mau manusianya mau binatangnya. Tapi yang nomor 2 ini memang sengaja dia gali sendiri sumur itu dengan biaya ibu, atau ibu umpamanya membuat kolam supaya menjadi tampungan air hujan umpamanya kan. Berarti kan ibu mengeluarkan biaya tuh. Ya. Maka kalau yang demikian kata para ulama, berarti ibu lebih berhak kepada air itu daripada orang lain. Kalau yang pertama kan berserikat Bu, tidak ada yang berhak satu dengan yang lainnya kan, itu umum masalahnya. Lah yang kedua ini memang ibu tampung sendiri. Ibu buat kolam, kemudian ada air hujan, ditampungkanlah di kolam itu. Atau ibu dengan uangnya menyewa tukang untuk membuat sumur bor atau sumur gali. Maka kalau ibu lakukan berarti ibu yang punya lebih berhak dibandingkan orang lain. Tetapi ibu tidak boleh menjual air itu sebelum ditampung. Ya. Lah air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu, lalu diizinkan yang lainnya memanfaatkan. Jadi ibu, keperluan ibu habiskan dulu di situ. Kalau sudah tidak berhajat lagi, maka orang lain boleh kemudian memanfaatkannya. Inilah yang dimaksud hadis Nabi SAW, hadis yang kedua, la tabi'u fadlal ma'i, janganlah kalian menjual belikan air yang lebih. Ya, inilah poin yang kedua dari hadis Nabi SAW, la tabi'u fadlal ma', janganlah kalian menjual belikan air yang lebih. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, air yang telah dikumpulkan di sebuah wadah atau mungkin kemasan. Seperti ma'ruf ibu ya, ibu kalau masuk ke minimarket itu kan banyak air mineral kan Bu, yang sudah dibungkus, dikemas baik dalam bentuk botol ataupun dalam bentuk gelas. Baik yang besar, yang sedang, yang mini gitu kan. Itu kan lengkap sekarang ini Bu, yang sekali teguh, yang 5 kali teguh, yang gak habis-habis diteguh saking banyaknya gitu ya. Lah kalau sudah diproduksi, jadi kalau sudah, ini yang ketiga ibu ya, kalau sudah diproduksi menjadi sebuah kemasan, sebuah wadah, lah air seperti ini sudah jadi milik perorangan, maka tidak boleh orang lain mengambilnya, harus beli, karena dia pakai modal. Dia boleh menjualnya, dia tidak masuk pada kategori hadis Nabi SAW, la tabi'u fadlal ma', janganlah kalian menjual air yang berlebih itu, tidak masuk pada hadis ini, karena dia sudah mengeluarkan biaya, sudah mengemasnya, menjadikan botol, gelas dan yang semacamnya, maka ini sudah menjadi milik perorangan, tidak bersyarikat lagi dengan orang lain. Sama juga dengan kayu bakar Bu. Lah kayu bakar yang ibu kumpulkan dari hutan, dari kebun gitu ya, maka ibu berhak dengan kayu bakar itu, ibu boleh menjualnya, karena ibu dengan susah payah kan mengumpulkan kayu bakar, kemudian mengikat, dibawa, kemudian dijual, dipotong-potong. Nah, itu sama juga sudah menjadi milik perorangan. Tapi kalau masih jatuh di kebun orang, nah itu semua orang berhak mengambilnya kan Bu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Seseorang mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya lebih baik daripada orang yang meminta-minta lantas dia diberi atau ada yang tidak diberi juga. Dari sini kita tahu bahwa orang yang memasukkan air ke dalam wadah dalam bentuk kemasan itu sudah termasuk miliknya dan dia boleh menjualnya. Inilah kalau kita mau ringkas hukum seputar air ini. Jadi kalau saya ringkas, pertama ada air yang sifatnya umum, air hujan, air lautan, air sungai, maka tidak ada yang berhak satu dengan yang lainnya, semua berhak. Yang kedua, air yang ibu tampung atau ibu gali sumur keluar air, maka yang berhak adalah yang menampung dan yang
menggali, tapi ibu tak boleh jual. Kalau ada orang minta, maka ibu jangan melarang. Kalau ibu melarang, masuk pada dosa besar. Kecuali kalau setelah ibu gali sumur, ibu tampung air, kemudian ibu kemas air itu menjadi botol, menjadi gelas gitu Bu ya, baik yang besar ataupun yang mini, maka itu sudah mutlak milik ibu, orang lain tidak berhak memintanya dan tidak termasuk larangan hadis ini. Itu kesimpulannya Bu bab ini ya. Taib. Kemudian dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man mana'a fadlal ma au fadla kalaihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Kita mulai masuk pada ancamannya. Kenapa kemudian seseorang tidak boleh menguasai sumber mata air ini, dan dia hendak menguasai diri sendiri, termasuk dosa besar. Ini ancamannya. Barang siapa yang melarang orang lain untuk memanfaatkan air atau rerumputan yang lebih yang dimilikinya, maka Allah akan melarangnya dari karunia-Nya kelak pada hari kiamat. Subhanallah, ini disebut al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana dia mencegah orang lain mengambil rumput di kebunnya, padahal dia juga tidak mau memanfaatkannya, langsung kemudian diusirnya, jangan masuk kebun saya. Padahal niat dia hanya ingin mengambil rumputan itu saja. Ya memang dia hidup di kebun kita, tapi kita tidak boleh melarangnya. Ataupun air yang kita gali di kebun kita, kalau kita sudah selesai hajatnya, ada orang lain minta, maka tidak boleh melarangnya, dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melarang orang lain untuk memanfaatkan air atau rumputan yang lebih bagi dia, maka Allah akan melarangnya dari karunia-Nya pada hari kiamat. Dia diharamkan kenikmatan besar pada hari kiamat. Dan Nabi mempertegas lagi, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Subhanallah. Lihat azabnya. Ada 3 orang, satu tidak akan diajak bicara. Rugi Bu, kalau sampai pada hari kiamat Allah tidak mau bicara dengan kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah tidak akan melihat kita. Bukan hanya tidak akan bicara, tidak akan melihat lagi. Cukup sampai di sini? Tidak. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Dan yang paling pedih adalah walahum adzabun alim, sudah disediakan azab yang sangat pedih. Siapa 3 orang ini? Kok begitu macamnya azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibnas sabil. Yang pertama, seorang laki-laki yang menguasai simpanan air, mungkin semacam sumur, sumber, telaga dan yang semacamnya, di tengah padang pasir, dan ia melarang para musafir untuk memanfaatkannya. Ini jenis air yang kedua tadi kan Bu, umpamanya di padang pasir itu, di kebun dia kuasai air, tiba-tiba ada musafir kehausan, pengen minum, pengen nyimpan air untuk di perjalanan, tiba-tiba kita mencegahnya, alasan ini punya saya. Nggak boleh. Kita ini hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong. Hubbul khair lil akharin, mencintai kebaikan supaya menyebar kepada orang lain. Dan seafdal-afdalnya nikmat dari amal saleh yang lebih dekat dengan Allah Azza wa Jal adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi bashar, kesenangan yang kita tanamkan di hati manusia, salah satunya dengan memberikan air. Makanya kenapa kemudian Rasul itu sampai mengatakan seutama-utama sedekah itu adalah sedekah air Bu. Seutama-utama sedekah itu sedekah air. Makanya Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak itu Bu, ketika sakit, dia sudah berusaha mencari obat ke sana kemari. Akhirnya dia bertanya kepada Imam As-Sabuni. Maka Imam As-Sabuni kemudian
mendengar salah satu muridnya bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat, dan malaikat mengatakan kepada muridnya Imam Sabuni, katakan kepada hakim, galilah sumur di tempat yang manusia berhajat kepada air. Akhirnya Imam Sabuni mengatakan kepada Imam Hakim, galilah sumur di tempat yang orang berhajat kepada air, sedekahkan air itu, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak ini, dia pun menggali air dan dia sedekahkan airnya. Subhanallah, tidak lama penyakitnya hilang. Hal yang sama juga dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak. Ketika ada seorang sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian dia bertanya kepada Imam Abdul Mubarak, sama Imam Abdul Mubarak juga mengatakan, carilah tempat yang manusia berhajat kepada air, gali air di situ, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya dia ikuti fatwanya Abdullah ibn Mubarak, sebentar saja hilang penyakitnya. Nah, ini di antara nikmat air, Bu ya. Maka tidak boleh seseorang mencegah mengambil air kita padahal kita sudah tidak berhajat lagi, sudah kelebihan air itu. Kemudian yang kedua, wa rajulun baya'al imam la yubayihu illa lidunya. Seseorang yang membaiat seorang penguasa, dia tidak membaiat kecuali karena urusan dunia. Fa in a'tahu minha wa falahu wa illam yu'tihi minha lam yafi lahu. Kemudian jika sang imam memberikan keuntungan dunia, maka ia pun akan mentaatinya. Tapi jika sang imam tidak memberinya dunia, maka dia pun tidak menurutinya. Ini para penjilat penguasa namanya. Kalau ada manfaatnya, dia enggih-enggih saja. Kalau enggak ada manfaatnya, dicaci makinya oleh pemerintah. Ini hati-hati ya. Kemudian wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalafa billahi fahalafa billahi la akhadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Dan yang ketiga, seseorang laki-laki yang menjual barang dagangannya kepada orang lain setelah waktu asar, dan ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia benar-benar telah membeli barang tersebut seharga sekian dan sekian. Kemudian orang tersebut, calon pemberi, mempercayainya, padahal sebenarnya ia telah berbohong, tidak seperti yang telah dikatakannya. Artinya ada orang yang bertransaksi, kemudian penjual itu berbohong kepada pembeli. Maka ini pun masuk di antara satu di antara tiga manusia tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak akan dibersihkan, dan bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya adalah soal melarang air tadi. Imam Bukhari meriwayatkan dengan tambahan wa rajulun mana'a fadla ma'in fayaqulu Allah Ta'ala al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal yadaka. Dan seseorang laki-laki, maksudnya orang yang tidak akan diajak bicara, orang yang tidak akan dilihat, orang yang tidak akan dibersihkan dosanya, bagi mereka adab yang pedih adalah seorang laki-laki yang menghalangi manusia memanfaatkan air yang berlebih. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil orang ini dan akan mengatakan, pada hari ini aku melarangmu memanfaatkan karuniaku, sebagaimana dahulu engkau pun melarang orang memanfaatkan air padahal air tersebut bukan hasil jerih payah tangan. Subhanallah ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kenapa kemudian bab ini menjadi serius dan menjadi bagian daripada dosa besar, karena sekali lagi bahwa kita ini sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin kita hidup sendiri. Pasti kita akan hidup bersama-sama, dan satu manusia dengan manusia yang lain itu saling menghajat, saling berhajatkan. Tidak mungkin kita tidak berhajat kepada manusia. Makanya kenapa diciptakan ada kaya ada miskin, supaya si kaya berhajat kepada si miskin juga berhajat kepada si kaya. Kemudian skill profesi yang berbeda-beda kan Bu. Tidak semua orang lihai dalam pertukangan, tidak semua orang lihai dalam perdagangan, tidak semua lihai dalam perbengkelan, tidak semua lihai dalam, akhirnya saling berhajat satu dengan yang lainnya Bu.
Lah itulah manusia itu makhluk yang saling berhajat dengan satu dengan yang lainnya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Maka di antara dosa besar yang disebutkan Imam Zahabi di sini adalah menguasai sumber mata air untuk dimanfaatkan diri sendiri dan mencegat orang lain untuk memanfaatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah inti daripada kandungan dosa besar yang ke-71.